di dunia ini menjadi sama seperti manusia, untuk mengasihi kami, untuk mencintai kami, untuk memberkati kami anak-anakmu yang hilang, yang tidak ada tujuan hidup. Tetapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau rela, Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Itulah kasih-Mu yang sejati di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu sebagai ucapan terima kasih kami. Kami memberi hidup kami ya Tuhan. Kami ingin juga untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ada di hadirat-Mu. Kami ingin dengar-dengaran ya Tuhan. Kami ingin dibimbing. Kami ingin diarahkan. Kami ingin dituntun melalui firman. Tuhan, kami tenangkan hati kami. Kami tenangkan pikiran kami. Kami tanggalkan segala beban kami. Dan biarlah kami ya Tuhan diberikan sukacita. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai tempat ini. Kuasai isi hati pikiran kami. Kalau ada kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat yang tidak senang dengan firman-Mu, pada saat ini kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya. Kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan saja yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Kita jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Salam Bapak dan Ibu. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi kita katakan puji Tuhan luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Teman-teman silakan relax, berikan senyuman kepada kanan kiri, ya, berikan senyuman kepada kanan kiri, biar teman-teman relax gitu ya, jangan terlalu kaku teman-teman, ya. Kita ada di hadirat Tuhan, jadi kita menikmati dengan sukacita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil daripada Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Judul perikop di sini adalah upah mengikut Yesus. Sudah ketemu semua, amin. Kita akan membaca, saya akan membacakan dan teman-teman Bapak dan Ibu mengikutinya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Amin. Jadi judul renungan kita pada hari ini adalah berjalan bersama Tuhan.
di judul perikop ini adalah upah mengikut Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara mengenai upah, tentu teman-teman dan banyak orang akan tertarik tentang hal itu. Ya misalnya saja, kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, atau teman-teman kita mau melamar pekerjaan, jadi selalu di dalam pikiran kita itu adalah berapa gajinya. Atau kalau ada teman kita yang sudah melamar dan mendapatkan pekerjaan, kita bertanya, gajinya di sana berapa? Selalu kita bertanya mengenai upah. Dan kalau upahnya besar, kalau gajinya besar, tentu teman-teman ingin bekerja di sana. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa bekerja di sana? Teman-teman, begitu juga salah seorang anak berkata kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu, saya sudah bekerja membantu ibu. Bekerja membantu rumah tangga. Pagi, siang, sore. Aku mau hitung-hitungan sama ibu. Ibu kasih saya upah. Karena saya sudah bekerja di rumah ibu." Maka ibunya berkata, "Oh ya? Iya." Terus ibunya berkata, "Baik, sekarang juga saya mau menghitung berapa yang harus kamu bayar. Ketika kamu berada dalam kandungan, ketika kamu dilahirkan, ketika kamu diberikan sekolah, ketika kamu dirawat, sepertinya kamu berutang. Kamu harus membayar." Maka anak kecil itu, bapak dan ibu, teman-teman, dia termenung dan terdiam karena ternyata dia berutang sama ibunya. Bapak dan ibu, Petrus juga murid Tuhan di sini, bapak dan ibu, berkata kepada Tuhan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Bahkan dikatakan kalau di Injil Matius itu lebih jelas lagi, bapak dan ibu, kalau Matius 19 ayat 27 itu ditambahkan, "Apa yang kami peroleh?" Apa yang menjadi upah kami ketika kami mengikut guru, mengikut Tuhan? Apa upah kami? Apa yang kami peroleh? Karena upah ini sangat menarik ya bapak dan ibu. Saya katakan tadi, ketika kita pengen melamar pekerjaan, selalu upah itu selalu terpikir oleh kita. Maka kadang-kadang juga kita sebagai jemaat Tuhan, kita orang percaya, seringkali ini terbawa-bawa di dalam pikiran kita, di dalam motivasi kita mengiring Tuhan. Kadang-kadang ada yang berpikir ketika sudah menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, akan mendapatkan ini dan itu, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kelancaran, akan terhindar dari tantangan, kesulitan. Seringkali ini juga yang sering salah orang Kristen. Ketika mau berdoa, ketika mau beribadah, karena sebenarnya ada niatnya, karena besok mau melamar pekerjaan, sehingga harus dia ke gereja, harus dia berdoa, harus beribadah. Karena dia mau melamar pekerjaan, karena dia mau melamar misalnya PNS. Ada sesuatu yang dia mau sehingga dia melakukan sesuatu. Kadang-kadang ini salah kepada itu. Sehingga ketika masuk di dalam kekristenan, orang-orang Kristen, sehingga harapan-harapan tadi justru sebaliknya yang terjadi. Justru umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang terjadi adalah sebaliknya. Malah yang terjadi adalah ujian iman.
Bapak dan Ibu, makanya tidak sedikit orang yang kecewa. Tidak sedikit jemaat Tuhan yang kecewa. Tidak sedikit anak-anak muda yang kecewa. Karena kenapa? Karena motivasinya untuk menjadi orang Kristen, untuk mengikut Tuhan itu sudah berbeda. Justru yang dialami adalah ujian iman, tantangan demi tantangan. COVID-19, banyak yang kecewa, banyak yang patah semangat, banyak yang patah, banyak yang undur. Bapak dan Ibu, sama seperti satu ilustrasi yang digambarkan seorang anak muda yang sangat setia kepada Tuhan, cinta pelayanan. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi tentara. Dan kalau dia sudah menjadi tentara, ingin menjadi jenderal. Dia juga didukung oleh, dia pintar, fisiknya bagus, dan keuangan juga cukup. Maka pada suatu hari, anak muda ini sedang naik motor keliling di keliling rumah. Maka tiba-tiba terjadi kecelakaan. Maka kecelakaan tidak berat, tetapi sedikit ada jahitan di kakinya, beberapa jahitan. Maka ketika dia melamar menjadi tentara, maka satu kelemahannya yang membuat dia tidak lolos adalah karena ada bekas jahitan di kaki. Beberapa kali dia mencoba untuk melamar, tetap dia tidak lolos karena ada bekas jahitan. Maka dari situ dia mulai sakit hati, mulai kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa saya harus tabrak? Kenapa harus ada luka ini? Bapak dan Ibu, dia mulai undur kesetiaan, undur di dalam pelayanan, dan meninggalkan iman. Tetapi dia melanjutkan pendidikan kembali di universitas tinggi dan dia mengambil kedokteran. Dan di sana dia sukses menjadi dokter dan dia menjadi ahli di bidang bedah. Maka teman-teman, banyak orang yang ditolong, yang dikatakan divonis mati, tetapi karena keterampilannya dia bisa membantu sehingga orang itu kembali bisa hidup. Maka ketika dia sudah berumur dan dia melatih para dokter-dokter itu menjadi ahli-ahli bedah, dan banyak menjadi ahli-ahli bedah, dan akhirnya dia sudah tua dan dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Di dalam ilustrasi itu dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, dia masih menyimpan dendam dan sakit hati. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menjadi tentara, ingin menjadi jenderal. Maka Tuhan berkata kepadanya, marilah kita membuka buku kehidupan perjalananmu kalau kamu menjadi tentara. Kalau kamu menjadi tentara, kamu menjadi orang yang sangat sombong. Kamu menjadi orang yang sangat keras. Dan suatu saat di dalam perjalanan hidupmu terjadi peperangan, dan di dalam barisan depan kamu berada. Dan maka pada waktu itu bom akan jatuh di barisan itu dan akan memusnahkan semua tentara-tentara, sehingga kamu kembali dengan peti mati dan keluargamu menangis. Tetapi lihat perjalanan hidupmu ketika engkau menjadi dokter. Engkau menolong beberapa orang yang hampir divonis mati, berhasil mendapatkan kehidupan. Bahkan orang-orang yang engkau bimbing, salah satu yang mereka bantu adalah seorang anak muda yang saat ini adalah sudah menjadi jenderal. Sekarang kau memilih tetap menjadi jenderal atau menjadi dokter. Maka pada waktu itu dia menangis dan berpikir,
Dan dia minta ampun di hadapan Tuhan dan berkata, aku tetap memilih menjadi dokter. Aku tidak mau lagi menjadi jenderal. Bapak dan Ibu, kadang-kadang jalannya kita berbeda dengan jalannya Tuhan. Jalannya kita ingin menjadi jenderal, tetapi jalannya Tuhan ingin menjadikan kita sebagai dokter. Karena banyak hal-hal yang kita lakukan di sana. Baru dia menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kesetiaan kita pun luntur, kesetiaan kita pun kadang-kadang seperti kunang-kunang. Tetapi di dalam cerita ini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan berubah dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kesetiaan Tuhan tidak akan berubah setitik pun. Walaupun engkau mau mengundurkan diri di hadapan Tuhan, mau menyembunyikan diri, tetapi kesetiaan Tuhan tetap menyertai. Amin. Amin. Itulah kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah perjalanan anak muda ini, bapak ini. Dan dia mengakui bahwa Allah itu baik di dalam hidup. Hanya saja pikirannya yang salah. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena memang Yeremia pasal 29 ayat 11 itu berkata bahwa aku tahu rancangan-rancanganku terhadap engkau. Tidak pernah Tuhan merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan merencanakan hal yang tidak baik. Tapi Tuhan merencanakan hal-hal damai sejahtera di dalam hidup. Amin. Amin. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, upahmu tidak sia-sia. Upahmu tidak sia-sia. Ya, upah kita tidak sia-sia. Karena Tuhan begitu memberikan upah yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Bapak dan Ibu di ayat 29 itu, bahkan dikatakan di ayat 30 itu. Dan sekarang pada masa ini juga ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat. Inilah upah mengikut Tuhan. 100 kali lipat. Amin. Amin. Bukan hanya 10 kali lipat. Bukan hanya 20 kali lipat. Bukan hanya 30 kali lipat. 100 kali lipat. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan ini langsung Tuhan Yesus yang ngomong. 100 kali lipat. Apa artinya 100 kali lipat? 100 kali lipat artinya adalah ini tidak bisa ternilai. Ini tak terhingga. Tidak bisa dinilai upah Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Amin. Ya, tidak bisa ternilai, tidak bisa. Di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, apakah bisa dinilai kasih Tuhan dalam hidup kita? Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, kasih Tuhan tidak ternilai. 100 kali lipat. Walaupun dikatakan di sini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan penganiayaan. Teman-teman garis bawahi juga penganiayaan. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa memang kita untuk menjadi orang Kristen, jangan berpikir kita bebas dari penganiayaan. Tidak. Dalam pergumulan, tidak.
juga diberikan oleh Tuhan janji bahwa Tuhan akan menyertai di dalam penganiayaan itu. Tuhan juga berjanji, Tuhan memberikan kita upah walaupun kita mengalami penganiayaan, walaupun kita mengalami sengsara, walaupun kita mengalami yang namanya pergumulan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa membuka, misalnya kita membuka di Yesaya 41 ayat 13. Ada yang bisa membacakan kepada kita? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, ini juga janji-janji Tuhan yang akan kita terima di dalam penganiayaan, di dalam kesengsaraan yang kita alami, di dalam pergumulan yang kita alami. Tuhan akan selalu memegang tangan kita, sehingga Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku yang menolong engkau. Teman-teman, memang di dalam perjalanan hidup kita memang menghadapi tantangan hidup. Bahkan saat ini Bapak dan Ibu, tantangan yang luar biasa yang kita hadapi. Bahkan diprediksi oleh Menteri Keuangan sampai bulan September itu, kalau tidak berubah, kita akan menghadapi yang namanya masa resesi atau krisis. Bapak dan Ibu, kesulitan akan terjadi. Bayangkan kalau COVID ini terus berlanjut. Sampai kapan? Maka janji Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Aku ini Tuhan, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itulah janji Tuhan kepada kita. Walaupun seorang yang bernama Margaret, ya, di dalam tulisannya yang sering kita dengar dan sangat terkenal sekali, di dalam judul tulisannya adalah jejak-jejak kaki. Di dalam dia bersama dengan Tuhan, dia menuliskan di situ jejak-jejak kaki. Teman-teman, dikatakan bahwa ketika Margaret ini berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di tepi pantai, maka di sana ketika bersama dengan Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegembiraan karena bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka sampai di ujung sana dan Margaret melihat kembali perjalanan mereka, dia melihat bekas-bekas jejak-jejak kaki di belakang. Ada 2 pasang jejak kaki. Jejak kakinya dan jejak kaki Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, di dalam perjalanan kehidupan Margaret, dia menghadapi suatu kesulitan yang sangat berat, tantangan yang sangat berat, kesulitan yang sangat berat, persoalan yang sangat berat. Dan di saat itu dia mau melihat kembali bahwa kenapa ya di saat sulit, di saat susah itu, di saat berat itu, ternyata jejak kaki yang di belakang itu cuma ada 1 jejak kaki, 1 pasang. Maka dia berkata, Tuhan, engkau di mana? Kenapa hanya ada jejak kakiku di dalam kesulitan ini, di dalam beban berat ini, di dalam pergumulan ini? Di manakah Tuhan? Aku mau sharing, aku mau curhat kepada Tuhan, isi hatiku. Aku mau menyampaikan kepada Tuhan. Kok Tuhan meninggalkan saya? Jejak kaki di belakang tinggal sepasang. Bapak dan Ibu, maka Tuhan berkata kepada Margaret, dia melambaikan tangannya, berkata, aku selalu bersamamu. Dalam penderitaan, dalam suka, dalam duka yang engkau hadapi, aku ada di situ. Bagaimana mungkin Tuhan
buktinya jejak kaki di belakang cuma satu pasang. Maka Tuhan berkata, Margaret, itu adalah jejak kakiku. Karena engkau tidak bisa berdiri lagi, engkau tidak bisa berjalan lagi, engkau tidak mampu menghadapi persoalan karena begitu berat. Engkau tergeletak, sehingga aku harus mengangkat engkau dan menggendong engkau. Sehingga jejak kaki yang di belakang itu adalah jejak kaki Tuhan. Karena engkau tidak mampu berjalan lagi. Karena begitu besar persoalan, begitu besar bebannya. Margaret berhenti dan menangis. Tuhan, begitu engkau mengasihi aku, begitu besar kasih-Mu dalam hidupku. Seringkali aku tidak melihat tangan-Mu, karena aku selalu berfokus pada masalahku, berfokus pada apa yang saya alami, sehingga karena saya tidak melihat tangan-Mu. Maka dia menangis. Bapak dan Ibu, kisah yang dialami oleh Margaret mungkin kadang-kadang kita juga mengalami. Adakah saudara yang menghadapi tantangan yang berat seperti ini? Persoalan yang begitu berat, atau takut menjalani masa depan yang susah ini? Teman-teman, Margaret sudah mengalami. Ada Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu ada. Bahkan ketika kita tidak mampu berjalan lagi, Tuhan mengangkat kita. Dia berkata, firman Tuhan, Dia mengangkat tangan kita, Dia menggendong kita. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, cobalah lihat kembali perjalanan hidup Bapak dan Ibu, perjalanan hidupku. Coba lihat kembali jejak-jejak kaki Tuhan di dalam hidup saudara. Ketika Anda kesulitan, ketika Anda di dalam misalnya ketika kuliah, ketika Anda kesulitan di dalam pekerjaan, lihat jejak kaki Tuhan di sana. Adakah? Ada. Tuhan telah membuat Anda melewati itu. Tuhan telah membuat saya melewati itu. Di dalam keluarga Anda, lihat jejak kaki Tuhan. Ada di sana. Ketika Anda kesulitan, ketika Anda tidak mampu, tidak ada, tetapi ada, dan engkau melewatinya, dan kita sampai saat ini. Itu ada jejak kaki Tuhan di sana. Teman-teman, jangan kita pesimis untuk menghadapi masa-masa ke depan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang selalu menyertai. Amin. Selalu menolong kita. Bahkan di dalam kesulitan apapun, Dia selalu ada. Inilah upah ketika kita mengikut Tuhan. Upah 100 kali lipat. Upah penyertaan. Dan yang terakhir, upah yang kita terima daripada Tuhan adalah Dia berkata di lanjutan yang tadi, disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah yang dikatakan Tuhan juga. Selain kita mendapatkan upah 100 kali lipat, upah penyertaan, kita juga mendapatkan upah hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, ini yang didapatkan oleh anak-anak Tuhan, hidup yang kekal. Inilah upah kita. Inilah upah saudara dan saya. Tetapi memang dilanjutkan di ayat yang ke-31 itu berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini juga kita harus garis bawahi. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita tahu upah-upah yang kita terima tadi. Apa itu? Upah 100 kali lipat, upah penyertaan, upah hidup yang kekal, keselamatan. Tetapi ingat,
Tuhan berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa artinya Bapak dan Ibu? Jangan kita sampai hilang. Anggaplah kita ini adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan. Jangan sampai menjadi yang terakhir. Yang terakhir itu hilang, dan kita tidak mendapatkan upah-upah tadi. Karena kenapa? Orang yang terdahulu ini menjadi yang terakhir, karena kadang-kadang ada yang namanya kesombongan rohani. Merasa diri sudah senior, sudah pertama menerima Tuhan, sehingga merasa diri sudah bisa. Kesombongan rohani. Sudah tahu segala sesuatu, sudah tahu yang namanya firman Tuhan, katanya itu saja nanti. Ini kesombongan rohani. Kalau tidak, ini bahaya. Sudah menjadi terdahulu, tetapi bisa-bisa menjadi yang terakhir. Ada kesombongan, ada merasa diri sudah tahu segalanya. Dan bahkan teman-teman dikatakan bahwa orang-orang ini masuk di dalam zona nyaman. Kekristenan berada di zona nyaman. Merasa diri sudah menerima, sudah menerima katanya. Berada di zona nyaman dan tidak lagi api di dalam dirinya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, sudah padam. Sehingga orang ini dikatakan yang terdahulu dan menjadi yang terakhir. Jangan. Kita ini adalah orang-orang yang terdahulu, yang sudah menerima keselamatan. Tetapi kita menjadi yang terdahulu dan yang pertama. Amin. Amin. Ya, kita yang terdahulu dan yang pertama juga di dalam keselamatan, di dalam menerima mahkota kehidupan. Jangan patah di tengah jalan. Makanya tadi saya katakan uraian-uraian, kalau menjadi orang Kristen itu memang kita mengalami tantangan, memang kita mengalami yang namanya percobaan. Tetapi Tuhan juga berjanji akan menyertai. Jangan patah di tengah jalan. Jangan menjadi mundur. Jadi perlu jemaat Tuhan, umat Tuhan mengerti ini, memahami ini, sehingga tidak kecewa nanti. Kok ini menjadi orang Kristen tapi hidup susah? Kan sering kita dengar itu. Menjadi orang Kristen tapi susah, berat, persoalan banyak. Ini teman-teman, ini sudah tidak tahu menjadi orang Kristen itu seperti apa. Teman-teman, kita yang sudah menjadi yang terdahulu tetap juga menjadi yang terdahulu nantinya. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini yang baru-baru menerima, tetapi ternyata nanti mereka yang mendapatkan keselamatan. Teman-teman, kita semua, mari kita setia sampai akhir. Mari kita setia sampai akhir. Karena firman Tuhan di Amsal, di Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 2 ayat 10b itu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Katakan kepada kanan kirinya, setia sampai mati. Setia sampai mati. Setia sampai mati, Bapak. Ya,
Jangan hanya setia sekarang, Amin. karena ujungnya kehidupan kita adalah nanti. Apakah Anda dan saya setia sampai nanti, sehingga Anda dan saudara mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak dan Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menghadapi masa-masa yang berat ke depan. Kita tahu bahwa tetap Tuhan selalu menyertai kita. Seperti yang dialami oleh pemuda yang bercita-cita menjadi tentara, seperti yang dialami oleh Nagai, Tuhan selalu ada di sana. Di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, di dalam hidup keluarga Anda, engkau juga mengalami penyertaan Tuhan. Jadi iringlah Tuhan, selalu beserta, selalu bersama. Mari kita akan menenangkan hati kita.